Ini kondisi pasar Tantra Lili ya teman-teman, di H-2 mau lebaran. Ini lihat banyak penjual-penjual barang di depan sini. Ini ada penjual-penjual ayam. Pasarnya yang di sebelah sini tuh pasarnya rame teman-teman, rame-rame. Cuman ini masih pagi jadi mungkin nggak terlalu ramai ya. Tapi nanti siang tuh makin rame. Jadi inilah daerah Tantra Lili ya, Tantra Lili. Ini kalau kita lurus ke depan, ini kita jalan poros ini, jalan poros Tantra Lili ini bisa tembus ke Oncong Loe, ke Makassar sama ke Goa. Cuman kita nggak terus ke depan, nanti ini di depan kita belok ke kiri, kita mau ke arah Bendungan Lako Pancing teman-teman. Nanti siapa tuh kelihatan ya. Ini di sini kita belok kiri. Bisa. Jalan-jalan di daerah ini nih menyenangkan ya, karena jalanannya lengang. Nah itu lihat tuh ada irigasi di sebelah kanannya, itu airnya langsung dari Bendungan Lako Pancing. Jarang ada kendaraan masuk sini. Kalau motor-motor warga sekitar sini ya wajar ya, tapi kalau kayak kendaraan-kendaraan umum itu jarang, paling kendaraan pribadi. Bukan juga kayak kata Sena tidak puas Di daerah sini ini masih sejuk. Kalau teman-teman perhatikan itu kanan kiri masih banyak tanah-tanah kosong ya. main air. Itu ada anak-anak lagi main air depan rumah. Jadi di sini kalau rumahnya di dekat-dekat sini nih enak ya, bisa berenang-berenang tiap hari ya. Tapi airnya kok kayak butek. Sawah, itu ada sawah teman-teman, sawah. Ini lampu jalannya masih nyala. Mungkin sensornya menganggap ini masih malam ya teman-teman. Karena ini di hari Min 2 Lebaran, langitnya tuh kayak panas enggak, hujan juga enggak. Nah kayak gini nih. Jadi dibilang kayak mau hujan tapi nggak hujan. Dibilang panas tapi mendung kayak gini langitnya. Apa ini ciri-ciri Lailatul Qadar ya malam-malam teman-teman nih. Jadi di sepanjang jalan ini, di sebelah kanannya itu ada irigasinya ya, sampai nanti di Bendungan Lako Pancing. Ini hutan mama. Nice. Ini ada spot bagus nih, ada pohon-pohon bambu nih kalau teman-teman lihat. Minum susu. Pohon bambu di sebelah kiri, sungai di sebelah kanan. Nenek. Mau makan dulu tuh. Ini di sampingnya pohon bambu sebelah sana itu ada kali besar sekali teman-teman. Ada sungai besar sekali. Cantik sekali. Nah ini artinya kita sudah mendekati Bendungan Lako Pancing. Jadi Bendungan Lako Pancing itu adalah sumber irigasi untuk mengairi Maros. Mungkin daerah dekat-dekat Makassar juga ya mungkin ya.
Pokoknya itu bendungan yang sangat bermanfaat itu. Dan dia juga indikator kalau misalkan bendungannya dia udah naik, artinya mau ada banjir. Ini hutan bambunya bagus kan di sini nih, vibe-nya kan keren. Ini hutan. Menakutkan banget. Aku senang nggak selalu takut. Oh, Bapak lihat. Bapak matanya ke depan dulu. Ada sholat. Iya, alat sholat Itu kayaknya di depan udah mulai kelihatan itu yang kuning-kuning itu bendungan Lako Pancing ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. di sana. Ini dia bendungan Lako Pancing, Leko teman-teman. Wow. Ini bendungan Lako Pancing. Bendungannya kayak gini nih. Banyak kayu-kayu besar tuh. Ada kayu-kayu besar. Padahal ini keren kalau kita masuk dari sini. Di sini ada pintu. Di sini ada pintu. Keren nih kalau kita bisa jalan ke sini sampai di sana. Cuman pintunya lagi ditutup tuh. Pintunya ditutup. Jadi kita nggak bisa masuk lewat sini. Tapi kalau teman-teman mau di sini, lihat aja dari sini nih. Lihat dari sini. Bisa kok lihat dari sini. Itu malah ada gazebo. Di situ ada parkiran luas. Ada parkiran luas tuh. Di situ bisa buat duduk-duduk. Bisa buat parkir kendaraan. Coba kita lihat yang sebelah sini ya. Apa itu yang sebelah sini? Kita lihat. Oh, ini airnya. Itu kelihatan tuh debit ketinggiannya. Itu bisa kelihatan dari sini nih. Artinya kalau naik berarti banjir. Ini ada pintu bendungannya. Ini alirannya yang ke arah sana yang tadi saya bilang sepanjang jalan ini itu ada aliran irigasi. Itu ada yang foto-foto bendung Leko Pancing. Kita baca ya nih. Ini tertutup nih pintunya. Kalau nggak tertutup kita masuk, tapi tertutup. Ada tulisannya, selain petugas operasional bendungan atau yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke area bendungan. Ya karena kita tidak berkepentingan ya kita dilarang masuk berarti. Ini kita ada di daerah Pucak Maros ya, SMA Negeri 13 Maros Pucak. Daerah Pucak ini bisa dibilang daerah yang lumayan cukup dingin ya. Dingin sih ya, dingin sekali sih enggak, tapi ya lumayan lah ya. Sini ini rumahnya bagus-bagus, halamannya luas. Ini kabut, Mas. Nggak tahu ya. Ini ada Tompo Bulu, kantor camat Tompo Bulu. Jadi daerah Pucak itu ada di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Jalanannya di sini cukup lebar. Kalau teman-teman perhatikan ini cukup 4 mobil jejer nih bisa ya.
Jadi kalau mau jalan-jalan dapat suasana sejuk itu nggak mesti ke Malino ya. Ke Malino sih bagus juga ya, dingin juga di sana, tapi jauh, jauh kalau dari Makassar. Kalau ini kan dekat, ini paling 30 menit, 45 menit dari Makassar udah sampai di sini. Kita bisa dapat bonus pemandangan yang seperti ini. Di sini rumahnya luas-luas ini, kalau teman-teman lihat rumahnya luas-luas, halamannya luas, sejuk. Kemudian kita dapat pemandangan-pemandangan gunung-gunung tuh ya, gunung sana lihat teman-teman tuh. Ada sawah, ada gunung, view-nya bagus nih. Kita terus saja jalan ya ke depan, kita lihat nanti di depan sana itu ada apa. Ini bagus sebenarnya, daerah sini dijadikan tempat wisata ya, wisata alam ini bagus nih. Cuman mungkin masih belum banyak orang yang tahu ya. Ini sawah nih, samping kiri sawah. Ada yang dari panen. Cuman ini karena bulan puasa mungkin jadi manennya setengah-setengah. Nunggu malam baru panen. Kita terus saja ya teman-teman, kita terus saja ke depan. Nanti kalau udah nggak ada jalan depan ya baru kita balik. Selama jalannya masih bisa dilewati ya kita maju aja terus nih. Ini baru di aspal apa? Kayaknya udah lama nih di aspal. Maksudnya nggak lama-lama banget gitu. Iya, nggak lama. Karena kayak barusan kita lewat sini. Agak sulit ini pas juga udah batu di aspal kan. Ini bukan aspal, ini cor. So, Cor-coran ini jalanan. Gigi 3. Jadi ini agak nanjak ya teman-teman, agak nanjak. Kalau mobil itu kasih gigi 3 untuk ngegas ke atas. Ini memang jalanannya berbukit-bukit. Di sini di kanan kiri ada tulisan tanah dijual, tanah dijual. Karena pemandangan bagus, mungkin cocok kalau mau dibangun villa ya, mungkin ya, mungkin. Tuh, bukit-bukit. Ini kita sudah makin masuk dalam ya teman-teman, makin masuk ke arah dalam, ke arah hutan. Kita juga nggak tahu ada apa ya, tapi ya coba aja jalan aja terus. Selagi jalanannya masih lebar, kita coba jalan aja terus ya teman-teman. Nggak tahu sampai di mana ini, kita jalan aja terus. Karena ini kalau dilihat jalanannya lebar kok, ini lebar, bisa cukup mobil papasan. Cuman sesekali ada yang kayak gini nih, kayak agak sempit, baru ada tanah-tanah mungkin ini sisa habis kena banjir jadi turun. Oke, kita lihat lagi ya nih. Di sini makin kesini rasanya makin adem nih. kayak ada orang mas. Ini ada orang.
Ini kalau lihat dari bekas-bekasnya ini kayaknya kalau pas hujan ini airnya deras sekali nih. Kalau dipikir alam yang indah itu Indonesia. Nothing like Indonesia. Supremacy of Indonesia. Ini pula ada ini pula. Suki Villas. Ada villa ini teman-teman, ada villa dijual tanpa perantara tanah. Ada villa. Tuh di depan ada kayak tempat main loh. Tempat itu wisata. Tuh. Mangkrak-mangkrak ini. Mungkin kedepannya bakal bagus ya ini ya, tuh kayak ada taman-taman lagi dibangun teman-teman. Tuh lihat. Awas tai sapi ya di depan tuh. Oh, banyak tai sapi nih tadi. Iya mas, cantiknya. Arsitektur bangunannya lihat. Kalau dari arsitektur cantik ya, kayak bangunan-bangunan modern gitu tuh. Lihat tuh. Dia mau bikin apa? Kebun Raya Puncak. Nih, Kebun Raya Puncak. Oh, Keren nih kebun raya nih. sudah mau bikin mas. Nggak dibuka kah? Biasanya dibuka berarti ya? Gitu. Jadi ini adalah kebun raya. Jadi kalau teman-teman yang di Makassar mau ke kebun raya nggak usah jauh-jauh. Sebenarnya di sini juga Masjidnya. di sini juga ada ya kebun raya. Ini punya Pemprov ini kalau nggak salah nih tuh Pemprov. Bagusnya mas. Kita tidak pernah tahu ini. Padahal ini jaraknya mungkin cuma sekitar 45 menit sih kalau jalanannya bagus. Iya. Tapi memang daerah sini nih cocok kalau mau dijadikan kayak hutan-hutan kebun-kebun raya gitu ya. Karena ini kan kayak hutan kanan kiri gitu, bro. Adem, suasananya itu adem, tenang, nggak jauh dari kota. Villa lagi villa. Villa Iluna Maros. Ada swimming poolnya. Nah, lihat bayangin teman-teman di sini dibangun villa juga. Semoga nanti ini bisa naik ya. Mas, bagaimana mas? Udah lah, nggak apa-apa, udah terlanjur. Bisa lah insya Allah. Gigi 2 ini kan gigi 3. Tapi nanti ngebutnya dari sana. Ini jalanan nanjak ya teman-teman ya, jalanan nanjak. Itu kelihatan itu, lihat jurang-jurangnya di kanan kiri. Kita terus saja. Nah, mobil kayak gini aja kuat nanjak kok. Oke. Tuh lihat tuh di kanan kiri. Maju lagi sedikit lagi. Bagian mana ini? Nah, yang jelas kita masih di Indonesia ini. Kita masih di Indonesia teman-teman. Di mana ini sana? Mirip-mirip Camba ini kalau sudah di sini begini modelnya ya. Terus Camba. maju aja terus. Kalau ke arah Camba kan masih mending ya, jalanannya lebar gitu. Ya ini masih butuh pemugaran sedikit ya. Pelebaran. Mungkin habis Camba ini lagi yang dilebarkan Pak. Tolong. Agak menjanjikan ini loh posisinya. Iya. Loh ilaha illallah. Mas, bisa ini mas? Ini kita sampai di daerah Puncak ini, nggak tahu tempatnya di mana. Di sini ada masjid, coba kita singgah di sini ya. Bagus ini tempatnya teman-teman.
Sini ada masjid di hutan, ini masjidnya nih teman-teman. Bagusnya pemandangan sih teman-teman, ada hutan nih. Itu ada yang bersihkan juga tuh, lagi disapu masjidnya. Jadi masjidnya tertata rapi. Pemandangannya di sini bagus. Ini adalah salah satu spot pemandangan yang bagus di daerah Puncak ya teman-teman. Kelihatan tuh bukit-bukitnya di sana. Bukit-bukit di sana. Terus di sini ada bukit juga. Ini ada kebun-kebun nih, kebun. Jadi ini nggak jauh dari Makassar ini teman-teman, mungkin 45 menit ya. 45 menit dari Makassar nih. Bagus pemandangannya di sini. Kalau ke Malino kan bagus memang, cuman di Malino tuh jauh sampai 2 jam. Kalau ini dekat nih teman-teman. Bapak ambil semua pemandangan lagi ini. Kayak ini di sini dia. Ini banyak yang parkir di pinggir jalan ya, karena pasar Tanra Lili ini udah 2 hari menjelang hari Lebaran. Jadi akhirnya kendaraan itu jadi sempit nih, harusnya jadi agak sedikit terhambat ini. Ini pasarnya seperti ini pasar. Sebenarnya kalau kondisinya normal dan nggak parkir di pinggir jalan itu lancar sih. Nih lihat ya, kondisinya makin siang makin rame. Tadi yang waktu jalan ke sana itu masih belum rame ya. Ini sekarang udah makin rame nih. Ini makin rame. Nah, lihat itu ada yang beli karpet. Khasnya kalau mau lebaran ya banyak yang beli karpet tuh. Nah, ini pasarnya besar, parkirannya juga banyak nih. Cuman memang kondisinya banyak juga yang datang, jadi macet nih, macet di depan. Tuh, macet. Ini kan momen-momen yang jarang kan sebenarnya. 1 tahun 1 kali momen hari raya. Jadi banyak yang memanfaatkan untuk dapat beli baju baru, penjual itu dapat uang, pembeli dapat barang, terjadi perputaran ekonomi yang cukup besar. Ini gara-gara yang parkir begini nih, jadi kayak agak susah nih dapatnya. Lihat sebelah kanan kiri banyak yang parkir. Bahkan pasarnya membludak nih sampai di luar. Ini kan sebenarnya udah jalan poros, ini jalan poros. Nah, parkir penjualnya sampai di daerah-daerah sini nih. Diarahkan untuk parkir, yang mau parkir, tapi jangan berdiri di depan jalan tuh lihat. Ya, ini sini rame sampai di depan sini, depan masjid ini.
Dan ini berapa ya? Ada sekitar mungkin 300 meter nih panjang macetnya nih. Tunggu diri. Lihat macetnya seru kan, kita nggak belanja. Lihat sampai di sini nih dia jualannya nih. Parkirnya ini sih dari pagi nih mas, pas kita pergi tuh sudah ada, Pagi udah lihat baru. itu mbaknya jualan di tong sampah, dekat tong sampah. Sampai parkir depan